Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Khofifah Miratus Solihah dengan NIM A1C020036 dari kelas A Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Pancasila, yaitu Sejarah Lahirnya Pancasila. Kata Pancasila tentunya sudah tidak asing bagi kita, apalagi kita sebagai rakyat Indonesia, karena Pancasila merupakan dasar negara kita. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Jadi, Pancasila adalah 5 prinsip atau 5 asas. Adapun pengertian lain dari Pancasila yaitu menurut para ahli. Salah satunya Pancasila menurut Insinyur Soekarno. Pancasila menurut Insinyur Soekarno yaitu isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Kita berlanjut ke sejarah pergerakan Indonesia. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan pada fase sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Pergerakan ini terjadi mulai dari tahun 1908 sampai dengan 1945. Munculnya pergerakan nasional ini menjadi wujud protes atas penindasan kaum kolonial kepada rakyat Indonesia selama bertahun-tahun. Adapun penyebab terjadinya pergerakan nasional itu mempunyai dua faktor, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internalnya yaitu adanya tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan, adanya rasa senasib yang hidup dalam cengkraman penjajah, adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri. Dan faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya pergerakan nasional yaitu masuknya paham liberalisme dan human rights, diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan politis etis pada tahun 1902, kemenangan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1905, gerakan Turki Muda pada tahun 1896 sampai dengan 1918. Kemudian ada gerakan pan-islamisme, dan yang terakhir pergerakan nasional di Asia. Kemudian kita berlanjut ke perumusan Pancasila. Dalam merumuskan Pancasila itu ada beberapa tahap. Perumusan Pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang yaitu Kuniaki Koiso untuk Indonesia pada tanggal 7 September 1944. Kemudian pemerintah Jepang mendirikan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kita kenal dengan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Dan BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajimanwedyo Diningrat. Adapun usulan-usulan dasar negara dari 3 tokoh bangsa yaitu yang pertama, pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan usulannya untuk dasar negara ini. Yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan sosial. Dan pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo memberikan usulan untuk dasar negara ini. Yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyatakan usulannya pada pidato yang tidak berteks pada tanggal 1 Juni 1945 yang kita kenal dengan hari lahirnya Pancasila. Usulan dari Insinyur Soekarno berisi 1. Kebangsaan, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga, demokrasi atau musyawarah mufakat, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dilakukanlah sidang BPUPKI pertama. Sidang pertama ini berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Sidang BPUPKI pertama ini membahas tentang dasar negara.
Namun, pada sidang pertama ini tidak menghasilkan kesimpulan apapun. Akhirnya, BPUPKI melakukan reses atau masa istirahat. Sebelum BPUPKI reses atau melakukan masa istirahat ini, dibentuklah panitia kecil di bawah pimpinan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI. Dan pada pertemuan tersebut, terbentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang kita kenal dengan panitia 9. Dan dari pertemuan atau sidang yang dilakukan oleh panitia 9 ini menghasilkan dokumen rancangan asas dan tujuan Indonesia Merdeka yang dinamai Piagam Jakarta. Adapun isi rumusan dasar negara tersebut adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah menghasilkan Piagam Jakarta pada sidang panitia 9, dilakukanlah sidang BPUPKI kedua. Sidang kedua ini berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli tahun 1945. Sidang kedua ini membahas rencana Undang-Undang Dasar termasuk pembukaannya oleh panitia perancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Setelah sidang pada tanggal 11 Juli tahun 1945, dibentuklah panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Profesor Dr. Mr. Supomo. Dan sidang kedua BPUPKI ini menghasilkan yang pertama, rancangan hukum dasar negara Indonesia Merdeka, dan yang kedua, Piagam Jakarta menjadi pembukaan hukum dasar. Kemudian BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Setelah dibubarkannya BPUPKI, maka dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kita kenal dengan PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini terbentuk pada tanggal 9 Agustus 1945. Dan terbentuknya PPKI ini bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Adapun anggota PPKI yang semula berjumlah 21 orang ditambah menjadi 27 orang karena PPKI ini dibentuk untuk wilayah kerja yang meliputi seluruh Indonesia. Tidak seperti BPUPKI yang wilayahnya masih seputaran daerah saja. Kemudian adanya proses penetapan dasar negara dan konstitusi negara. Hukum dasar yang sudah disepakati oleh BPUPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dijadikan sebagai naskah rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan akhirnya disahkan oleh PPKI dan Undang-Undang Dasar 1945. Pergantian Undang-Undang Dasar telah dilakukan sebanyak 4 kali, diantaranya yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua yaitu Konstitusi RIS yaitu Republik Indonesia Serikat tahun 1949, dan yang ketiga Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan yang keempat dengan dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, konstitusi di Indonesia kembali lagi pada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perumusan Pancasila ini terdapat perbedaan dan kesepakatan yang muncul dalam sidang PPKI. Pada perumusan Pancasila terdapat Piagam Jakarta yang disahkan dan mengalami perubahan yang dilakukan PPKI sebelum sidang terjadi. Karena Dr. Andes Muhammad Hatta merasa keberatan terhadap sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan sesuai syariat Islam bagi pemeluknya. Karena beliau menganggap Indonesia bagian timur tidak beragama Islam. Jadi, sila pertama ini harus diubah. Maka dari kesepakatan perubahan rumusan dasar negara tersebut, tersusunlah dasar negara yang berisikan 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Itulah yang kita kenal dengan Pancasila sampai dengan saat ini, yang menjadi dasar negara kita, yaitu negara Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.